Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di channel Kelas Kimia. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang struktur atom. Apa saja partikel dasar dari suatu atom? Bagaimana proses penemuannya? Kita akan mengenal apa itu nomor atom dan nomor massa, isotop, isobar, isoton, maupun isoelektronik. Simak video ini sampai selesai. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang teori atom, di mana atom bukan hanya partikel terkecil ya, tetapi di dalamnya terdapat partikel subatom yang mengandung proton, elektron, dan neutron. Dan bagaimana susunannya? Ya, atom terdiri atas inti atom yang letaknya di tengah dan dikelilingi oleh kulit-kulit atom. Proton terdapat pada inti atom dengan muatan positif. Neutron juga terdapat pada inti atom dengan muatan netral, serta elektron yang terletak pada kulit-kulit atom dengan muatan negatif. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana partikel dasar atom tersebut ditemukan. Yang pertama adalah elektron. Elektron ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897 melalui percobaan tabung katoda dari William Crookes. Hasil percobaan Thomson antara lain menunjukkan bahwa sinar yang keluar dari elektroda negatif atau katoda menuju elektroda positif atau anoda disebut sebagai sinar katoda. Sinar katoda ini merupakan partikel yang dapat memutar baling-baling yang diletakkan di antara katoda dan anoda. Karena sinar tersebut dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet ke arah kutub positif, maka dapat disimpulkan bahwa sinar katoda merupakan penyusun atom yang bermuatan negatif, yang kemudian disebut dengan elektron. Selanjutnya adalah proton. Eugen Goldstein pada tahun 1886 melakukan percobaan dengan menghubungkan tabung sinar katoda yang terdiri atas anoda yang merupakan kutub positif dan katoda yang merupakan kutub negatif dengan tegangan tinggi. Hasil percobaan tersebut adalah ketika sinar katoda merambat menuju anoda, ada sinar lain yang bergerak dengan arah berlawanan melewati lubang pada pelat katoda. Oleh karena arahnya berlawanan, maka sinar tersebut haruslah tersusun dari partikel bermuatan positif. Sehingga Goldstein menyimpulkan bahwa sinar yang dihasilkan tersebut kemudian disebut sebagai sinar anoda atau sinar positif yang disebut dengan proton. Kemudian inti atom. Inti atom ditemukan oleh Ernest Rutherford melalui percobaan hamburan partikel alfa. Sinar alfa ditembakkan ke plat emas tipis yang di sekitarnya diletakkan detektor yang berpendar jika terkena sinar alfa. Dari percobaan tersebut, terlihat bahwa hampir semua partikel alfa diteruskan menembus lempeng emas, dan hanya sebagian kecil dipantulkan dan dibelokkan. Rutherford mengambil kesimpulan bahwa sebagian besar ruang di dalam atom adalah ruang hampa, karena sebagian sinar alfa diteruskan. Kemudian, terdapat bagian sangat kecil tetapi padat dalam atom yang disebut dengan inti atom, karena ada sedikit sinar alfa yang dibelokkan atau dipantulkan. Muatan inti atom sejenis dengan muatan alfa yaitu positif. Yang terakhir adalah neutron. Neutron ditemukan oleh James Chadwick pada tahun 1932 melalui percobaan penembakan partikel alfa di dalam inti atom. Hasil percobaannya adalah penembakan partikel alfa ke plat berilium menghasilkan suatu radiasi yang tidak bermuatan. Apabila materi padat yang mengandung banyak hidrogen atau parafin ditempatkan sebagai penghalang, maka radiasi tersebut akan mengakibatkan proton dalam
atom hidrogen terlempar keluar. Sehingga Goldstein berkesimpulan bahwa radiasi yang tidak bermuatan mengandung partikel-partikel tidak bermuatan yang memiliki massa hampir sama dengan massa proton, yaitu neutron. Nah, bagaimana? Insya Allah paham ya tentang penemuan partikel dasar atom. Selanjutnya, kita akan belajar tentang lambang dari suatu atom atau unsur. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah tabel periodik unsur yang berisi kurang lebih 108 unsur-unsur yang terdapat di alam. Dalam tabel periodik unsur, terdapat kotak-kotak di mana setiap kotaknya ada simbol huruf yang merupakan lambang unsur dan angka-angka yang menunjukkan nomor atom dan nomor massanya. Nah, mari kita bahas bagaimana susunan proton, elektron, dan neutron berdasarkan nomor atom dan nomor massa yang dimiliki oleh suatu unsur. Berikut ini adalah lambang dari suatu atom netral. X adalah lambang unsurnya, A merupakan nomor massa, dan Z merupakan nomor atom. Massa proton dan neutron jauh lebih besar dibandingkan dengan massa elektron, sehingga massa atom hanya dipengaruhi oleh proton dan neutron. Jadi, massa atom merupakan jumlah total proton ditambah dengan total neutron dalam inti atom. Sehingga untuk menentukan jumlah neutron dapat dicari dengan nomor massa dikurangi dengan jumlah protonnya. Sementara itu, nomor atom menunjukkan jumlah proton. Dan untuk atom netral tanpa muatan, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom kalium berikut. Dari soal ini, dapat kita lihat bahwa nomor atomnya adalah 19 dan nomor massanya 40. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah proton didapat dari nomor atomnya, sehingga jumlah proton adalah 19. Selanjutnya, karena ini adalah atom netral, jumlah elektron sama dengan jumlah proton, sehingga nilainya adalah 19 juga. Untuk menentukan jumlah neutron, diperoleh dengan cara nomor massa dikurangi dengan jumlah proton, yang akan didapatkan hasilnya 40 dikurangi 19 sama dengan 21. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya kita akan bahas tentang ion. Apa itu ion? Ya, ion adalah atom yang bermuatan. Jika suatu atom bermuatan positif atau ion positif, maka menunjukkan bahwa atom tersebut melepaskan elektron. Sedangkan jika atom bermuatan negatif atau ion negatif, menunjukkan bahwa atom tersebut menerima atau menangkap elektron. Untuk ion Mg2+, memiliki muatan plus 2, merupakan ion positif dan akan melepaskan 2 elektronnya, sehingga jumlah elektronnya menjadi 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Jumlah proton tetap yaitu 12 dan jumlah neutronnya nomor massa dikurangi jumlah proton yaitu 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Untuk ion O2- memiliki muatan -2, merupakan ion negatif dan akan menerima atau menangkap 2 elektron. Sehingga jumlah elektronnya menjadi 8 plus 2 menangkap 2 sama dengan 10. Jumlah proton tetap yaitu 8 dan jumlah neutronnya nomor massa dikurangi jumlah proton yaitu 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Yang harus diingat bahwa pada ion yang berubah hanyalah jumlah elektron, sementara jumlah proton dan neutronnya tetap. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang isotop, isobar, isoton, dan isoelektronik. Apakah artinya?
Isotop adalah dua atau lebih unsur sama yang memiliki nomor atom yang sama tetapi nomor massa berbeda. Contohnya berikut ini. Dua atom karbon ini memiliki nomor atom atau di bagian bawah yang sama yaitu 6, tetapi nomor massanya berbeda yaitu 12 dan 13. Kemudian isobar. Isobar adalah atom dari dua atau lebih unsur yang berbeda yang mempunyai nomor massa sama tetapi nomor atom berbeda. Contohnya untuk atom karbon dan nitrogen berikut ini. Atom karbon dan nitrogen sama-sama memiliki nomor massa 14, sementara nomor atomnya berbeda, 6 dan 7. Selanjutnya isoton. Isoton adalah atom dari dua atau lebih unsur yang berbeda yang memiliki jumlah neutron yang sama. Contohnya adalah atom karbon dan atom nitrogen berikut ini. Atom karbon memiliki jumlah neutronnya 13 kurangi 6 sama dengan 7. Sementara atom nitrogen memiliki jumlah neutronnya 14 dikurangi 7 sama dengan 7. Selanjutnya terakhir adalah isoelektronik, yaitu atom dari dua atau lebih unsur berbeda yang memiliki jumlah elektron yang sama. Contohnya adalah atom neon dan ion oksigen. Atom neon memiliki jumlah elektron 10 yang ditunjukkan oleh nomor atomnya. Sedangkan ion oksigen O2- menangkap 2 elektron, memiliki jumlah elektronnya 8 ditambah 2 sama dengan 10 juga. Paham ya? Bagaimana? Insya Allah paham ya? Selanjutnya kerjakan latihan soal mandiri berikut ini. Nomor 1. Lengkapi tabel berikut. Nomor 2. Lengkapi tabel tentang penentuan nomor atom, nomor massa, proton, elektron, dan neutron berikut ini. Soal nomor 3. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari unsur dan ion di bawah ini. Nomor 4. Suatu unsur mempunyai jumlah proton 36 dan neutron 47. Tentukan nomor massa dan nomor atom unsur tersebut. Selanjutnya soal nomor 5. Suatu atom K memiliki nomor atom 19 dan nomor massa 40. Atom tersebut melepaskan satu elektron yang menjadi ion K+. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari ion yang dihasilkan. Dan terakhir soal nomor 6. Kelompokkan unsur dan ion berikut ini ke dalam isotop, isobar, isoton, maupun isoelektronik. Ya, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.